من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. Kemudian yang ketiga, ya, dikatakan di sini qiraatul qurra'i tsalatsa wa ma yulhaqu biha, dan apa yang diikutkan. Jadi ada qiraat-qiraat sahabat yang diikutkan masuk ke dalam qiraat al-asyara itu, walaupun dia tidak ada jalur khusus ya kepada imam qiraat, tapi ada qiraat dari sebagian sahabat itu syah sanadnya sahih. Ya kalau dia sanadnya sahih dari sahabat, dia membaca seperti itu, tidak dibaca di qiraat 10, maka asalnya dia diterima. Tapi ketentuan syahnya qiraat akan datang nanti di akhir pembahasan oleh penulis. Ada 3 ketentuan syahnya qiraat. Tapi sepanjang ada sahabat yang membaca, dan itu tidak menyelisihi Rasam Utsmani, maka itu diterima oleh para ulama. Baik, berikutnya al-khamis ma'rifatus syad minal qiraat, mengenal yang syad dari qiraat. Ini qiraat asyad ya. Kata beliau watsalitsu syaddu alladzi lam yashtahir, itu asyaddu di tasydid ya dalnya. Watsalitsu syaddu alladzi lam yashtahir mimma qara'ahu at-tabi'una wastutir. Iya. Baik. Kemudian qiraat syad, kemudian ketiga qiraat syad yang tidak populer dari apa yang dibaca oleh tabi'in dan tidak tertulis dari mereka. Iya. Yang tidak tertulis dan tidak terhafal dari para tabi'in. Maka ini disebut dengan qiraat syaddah. Akan datang nanti ya dari syurut sihhatil qiraah. Syarat syahnya qiraat itu ada 3. Nah, kalau salah satu dari syarat itu tidak terpenuhi, maka itu dihitung sebagai qiraat syaddah. Dihitung sebagai qiraat syaddah. Baik. Dan qiraat syaddah itu ada ya, seperti misalnya disebutkan dari bacaan Ibnu Mas'ud dan Abu Darda radhiyallahu anhuma. Iya. Mereka membaca wadzakari wal untha dalam bentuk sumpah. Kalau kita kan bacaan kita wa ma khalaqad dzakara wal untha. Ini mereka baca wadzakari wal untha. Ya, wadzakari wal untha. Ya, dari sudut qiraah itu dihitung syaddah karena menyelisih Rasam Utsmani. Tapi di dalam penafsiran dipakai oleh para ulama di tafsir. Makanya mereka sebut. Ya. Sebab ma di situ kalau kita baca ya wa ma khalaqad dzakara wal untha, ma-nya di situ apa? Ma-nya ma mausul atau ma masdariyah. Iya. Ya kalau diketahui ahli itu, maka dia masuk kepada al-maqsum. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqad dzakara wal untha. Jadi wawunya di situ bisa menjadi qasam juga. Yaitu diperkuat dengan qiraat Ibnu Mas'ud dan Abu Darda. Jadi dari sudut hukum qiraat dia syad. Tapi mungkin dari sudut makna, itu maknanya ada dipakai di pembahasan tafsir. Dipakai oleh para ulama di pembahasan tafsir. Jelas ya? Baik. Jadi ini istilah-istilah ya yang dipakai di kalangan ahli qiraah. Iya. Dipakai di kalangan ahli qiraah. Jadi kita sebut syad. Qiraat syaddah itu dalam istilah qiraah beda ya dengan dalam hadits. Kalau dikatakan syad dalam hadits itu lemah dari sudut riwayat. Tapi kalau syaddah di dalam qiraah kadang sanadnya kuat. Dari sahabat syah. Hanya saja dia syaddah karena menyelisih 3 syarat
keabsahan qiraat. Iya. Yang isi 3 syarat keabsahan qiraat. Jadi itu harus dibedakan antara dua hal. Baik. Kemudian di sini dikatakan pembahasan yang ke-6, ma'rifatu ma yuqra'u bihi minal qiraat. Mengenal apa yang dibaca dari al-qiraat. Apa-apa yang diboleh dibaca dengannya dari qiraat-qiraat tersebut. Kata beliau, walaysa yuqra'u bighairil awwali wa sihhatil isnadi. Itu awwali ya-nya di situ tidak perlu ditulis ya. Walaupun bacaannya sebenarnya seperti itu. Tapi tidak perlu ditulis. Jadi kalau di qafiyah itu pasti kalau dia berharokat. Itu pasti ada huruf setelah harokat itu. Kalau di qafiyah syair. Kalau dia berharokat pasti ada huruf setelah harokat itu. Ya tergantung harokatnya. Kalau dia kasrah hurufnya pasti ya setelahnya. Kalau dhamma hurufnya pasti waw. Kalau fathah hurufnya pasti alif. Begitu. Walaysa yuqra'u bighairil awwali wa sihhatul isnadu syartun yanjali. Baik, itu pembahasan lainnya. Jadi kata beliau walaysa yuqra'u bighairil awwali, tidak dibaca selain daripada yang pertama. Tidak dibaca selain daripada yang pertama. Baik. Sudah saya terangkan ya bahwa kalau qiraat 7 itu tidak ada silam pendapat, dibaca di dalam sholat. Itu yang dibaca. Diamalkan, qiraat 7. Dan qiraat 3 itu diikutkan pada qiraat 7 sama. Ya. Diikutkan pada qiraat 7. Jelas ya? Adapun qiraat syadda yang qiraat 14, ada lagi qiraat 4 ya. 4 rawi lagi tapi disebut sebagai qiraat yang syadda. Nah, ini datang dari Ibnu Muhaisin, Al-A'mash, Hasan Al-Basri, dan Al-Yazidi. Berarti 4. Ya. 4. Jadi semuanya menjadi 14. Semuanya menjadi 14. Baik, itu yang berjalan di kita di masa sekarang ini ya. Dari turuk al-qiraah. Ya, riwayat-riwayat dari Imam qiraah. Jadi ada 14 qiraah. Jadi yang diamalkan itu qiraat asyara, itu yang diamalkan. Itu yang dibaca, diamalkan. Baik. Ya. Adapun qiraat 14 itu penyempurna kita sudah sebut itu di qiraat syadda. Ya dari sudut dibaca, ya kadang dibaca ya, tapi tidak dibaca sebagaimana qiraat asyara itu. Baik. Kemudian yang perlu diingat di sini dari qiraat itu hendaknya yang dibaca apa yang populer di depan. Kalau dia baca di depan umum dihadiri oleh orang-orang awam, harusnya yang dibaca adalah qiraat yang dipakai di negeri itu saja. Jadi kalau di negeri itu dipakai qiraat Hafs dari Asim, dan ini di kebanyakan negeri-negeri Islam sekarang, Hafs dari Asim, maka baca qiraat itu saja. Untuk orang awam. Kecuali kalau didengar di tengah para penuntut ilmu. Atau dia adalah seorang guru yang memang dikenal di tengah manusia, ahli qiraah. Ya, orang tahu bahwa ini dipercaya kalau dia membaca, itu enggak ada masalah. Tapi kalau orang umum antum belajar misalnya Warsh dari Nafi', pergi antum menjadi imam di salah satu masjid, nah itu akan membuat ribut nanti orang-orang umum ya. Dengan bacaan-bacaan yang mereka anggap berbeda dengan apa yang mereka baca. Baik, kemudian yang terakhir, syurutu sihhatil qiraatil Qur'aniyah. Ya, syarat sahihnya qiraat Al-Quran. Kata beliau, wa sihhatul isnadi syartun yanjali lahu ka syuhratir rijali dhabti wifaqu lafdil arabi wal khatti. Ya. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, dan syarat sahihan isnad itu adalah syarat sahihnya, adalah syarat yang terang dalam sebuah qiraat. Seperti terkenalnya rawi-rawi yang dhabit,
yang kuat. Itu syarat yang pertama. Kalau qiraat yang sahih, pertama sanadnya sahih juga. Itu syarat yang pertama, sanadnya sahih. Syarat yang kedua, wifaku lafdil Arabi. Syarat yang kedua, dia mencocoki kaidah bahasa Arab. Mencocoki kaidah bahasa Arab. Syarat yang kedua. Dan syarat yang ketiga, wal khatti. Dan mencocoki rasam Uthmani. Mencocoki khat, rasamnya Uthman. Jadi Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu itu punya rasam. Ya, dan ini rasam mushaf itu ilmu sendiri dari ulum apa? Dari ulumul Quran. Nah, disebut oleh penulis di sini. Itu ilmu tersendiri, ada buku-bukunya. Iya. Rasam Uthman inilah yang mengandung bisa yahtamil qiraat di situ. Iya. Yahtamil qiraat di situ. Jadi dia baca qiraat apa saja di penulisan Rasam Uthmani itu mungkin di dalam hal tersebut. Ya. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila. Rabbana atihim di'faini minal adzabi wal anhum la'nan kabira. Itu dibacaan kita, la'nan kabiran. Kalau dibacanya Nafi' wal anhum la'nan katsira. Wal anhum la'nan katsira. Mereka baca begitu ya, ditipiskan ra-nya. Iya. Kita kabiran, dia katsira. Tapi dari sisi sudut tulisan sama tulisannya, yang beda titik-titiknya saja. Jadi rasam dari sudut rasam sama. Itu yahtamil di qiraah. Jadi sepanjang dia mencocoki rasam Uthmani, qiraat itu sahih pasti. Diterima. Jelas ya? Makanya syah dari Ibnu Mas'ud, beliau membaca tentang ayat kafara. Fayata'amuhu asyarat masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam. Fasiyamu thalathati ayyam. Dalika kafaratu aymanikum. Itu dibacaan umumul qurra. Tapi kalau dibacanya Ibnu Mas'ud, faman lam yajid fasiyamu, kata beliau, faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyamin mutatabi'at. Ada tambahannya mutatabi'at. Nah, ini dihitung di qiraat syad sebab tidak ada di rasam apa? Tidak ada di rasam Uthmani. Walaupun sanadnya sahih ya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Iya. Apakah dia diamalkan atau tidak di dalam pembahasan? Itu pembahasannya di pembahasan fikih di situ. Jelas ya? Baik. Tapi kalau di kaidah penulis yang diamalkan itu cuma di qiraat yang syah saja. Adapun qiraat yang syad itu tidak diamalkan. Pada qiraat yang syad. Nah, ini istilah di kalangan ahli qiraah. Baik. Berikutnya jadi selesai di sini ya. Kita simpulkan syarat sahihnya qiraah ada berapa? Ada 3. Yang pertama, sanadnya sahih. Yang kedua, mencocoki kaidah bahasa Arab, muwafaqatul Arabiyah. Kemudian yang ketiga, muwafaqatu rasmil al-mushaf al-Uthmani. Mencocoki rasam mushaf Uthman radhiyallahu ta'ala anhu. Iya, mushaf Uthman ini itu disusun dari masa Abu Bakar As-Siddiq. Iya, atau sudah ada mulai dari Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian diseriusi di masa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Iya. Sudah diseriusi, sudah dikumpul, disimpan di Hafsah. Nah, di masa Utsman ibn Affan, barulah Utsman membuat lebih serius lagi. Iya. Dibuat lebih serius lagi. Dan itu apa yang ditulis di Rasam Utsman itu kesepakatan para sahabat. Sebab ketika Utsman mengirimnya
para sahabat yang lain itu, yang punya qiraat selain itu mereka membakar mushaf-mushaf mereka. Dan tidak ada yang menyelisihi dari apa yang ditulis oleh Utsman itu. Ya, Utsman membentuk satu tim ya di dalam penulisannya dari para sahabat. Nah, itu dikenali. Utsman radhiyallahu taala anhu itu mutkin sekali terhadap Al-Qur'an. Sampai beliau kadang dari satu malam, satu rakaat beliau membaca 30 juz dari satu malam. Karena indahnya bacaan beliau dan lancarnya beliau membaca Al-Quran radhiyallahu ta'ala anhu. Baik.